catatan kaki saya memang ada kesepahaman antara dua tokoh bangsa ini berkaitan dengan siapa yang dianggap sebagai penerus tradisi Pak Jokowi. Dan tentu saja secara tidak langsung kita ingin mengatakan ada tokoh yang dianggap tidak bisa melanjutkan antitesa tadi. Antitesa tadi. Okay. Nah, siapa itu namanya terlalu terang untuk disebutkan. Ya, kita sebut saja Anies Baswedan. Itu antitesa. Ya, yang dianggap sebagai antitesa. Okay. Dan ada nama lain yang dianggap bisa meneruskan tradisi politik pemerintahan Pak Jokowi dalam rahim ideologis nasionalis tadi. Bisa Ganjar Pranowo, bisa Pak Prabowo Subianto. Nah, itu kira-kira yang saya baca. Artinya dalam bacaan Anda digabungkan antara Pak Prabowo dan Ganjar? Kalau menurut saya terlalu dini untuk digabungkan. Terlalu dini? Nah, ide munculnya menggabungkan antara Ganjar dan Pak Prabowo atau sebaliknya Pak Prabowo dengan Ganjar itu kan munculnya bulan November 2022 ketika survei Anies Baswedan itu melejit nomor 2 dan mengancam Ganjar Pranowo di peringkat pertama. Tetapi belakangan survei indikator termasuk survei Kompas menunjukkan Anies Baswedan mengalami penurunan yang cukup tajam, bahkan beberapa ahli menyebutnya kempes gitu ya. Dan saat yang sama Pak Prabowo naik. Oke. Dan naiknya Pak Prabowo salah satunya adalah mulai mengalirnya pendukung Pak Jokowi ke Pak Prabowo Subianto. Oke. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo menguat dan Ganjar Pranowo juga masih stabil peringkat pertama atau kedua, saya kira agenda untuk menduetkan dua tokoh ini menjadi opsi paling akhir ketika misalnya Anies Baswedan dianggap mengancam. Tapi kalau misalnya Anies Baswedan tidak terlalu mengancam, kemungkinan yang masuk putaran kedua antara Ganjar dan Pak Pranowo dan Pak Prabowo. Dan pada titik itu tetap dua-duanya pasangan ya? Sebagai all president man. Oke. Dan manuver elit itu proporsinya hanya kecil. Karena Ibu Mega taat aturan bahwa berdasarkan peraturan KPU, Capres-Cawapres baru didaftarkan pada bulan September. Ngapain kita harus buang-buang energi? Ngapain kita tidak mentaati tahapan dari KPU kalau kita sudah konsisten dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen? Bahwa ada pertemuan Bu Mega dengan Presiden Jokowi juga membahas hal-hal yang strategis terkait dengan Capres-Cawapres itu tidak bisa ditutupin. Tetapi hanya beliau berdua yang tahu. Kami tidak mengetahui apa isi pertemuan selama 2 jam itu. Pengamat menilai Jokowi dan Megawati sudah sepaham soal Capres 2024. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai sudah ada kesepahaman antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai sosok penerus Jokowi pada 2024 mendatang. Catatan kaki saya memang ada kesepahaman antara dua tokoh bangsa ini berkaitan dengan siapa yang dianggap sebagai penerus tradisi Pak Jokowi, kata Burhanuddin dalam program Satu Meja Kompas TV pada Rabu 21 Maret 2023 malam. Menurut Burhanuddin, kesepahaman itu tercermin dari pernyataan yang keluar dari Jokowi dan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto seusai pertemuan Jokowi dengan Megawati pada akhir pekan lalu. Burhanuddin mengatakan kedua belah pihak sudah sama-sama terang benderang menyatakan bahwa pertemuan tersebut membahas tokoh yang diyakini bakal melanjutkan pemerintahan Jokowi. Pak Jokowi sangat terbuka ketika ditanya media, mengakui pembicaraan dengan Ibu Mega membicarakan terkait 2024. Kemudian membicarakan masukan dan data dari Pak Jokowi terkait siapa pemimpin nasional yang bisa melanjutkan tradisi politik di 2024, ujarnya. Di sisi lain, kata Burhanuddin, Hasto juga terang-terangan menyebut bahwa pemimpin Indonesia pada 2024 harus melanjutkan warisan pemerintahan Jokowi. Jangan sampai seperti di Jakarta. Nah, siapa itu yang di Jakarta? Itu sangat terang benderang, kata Burhanuddin. Ia berpandangan dari pernyataan di atas, sudah jelas bahwa sosok yang dianggap sebagai antitesa atau tidak bakal melanjutkan pemerintahan Jokowi adalah Anies Baswedan. Dan ada nama lain yang bisa meneruskan tradisi politik pemerintahan Pak Jokowi dalam rahim ideologis nasionalis tadi. Bisa Ganjar Pranowo, bisa Pak Prabowo Subianto, ya mungkin itu kira-kira, ujar Burhanuddin. Namun ia menilai wacana menduetkan Ganjar dan Prabowo untuk menghadapi Anies terlalu dini,
Sebab, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, elektabilitas Anies tercatat turun, sedangkan Prabowo meningkat, begitu pula dengan Ganjar yang kokoh di urutan pertama. Berkaca dari situasi itu, menurut Burhanuddin, menduetkan Ganjar dengan Prabowo merupakan opsi terakhir bila elektabilitas Anies mengancam keduanya. Tapi, kalau misalnya Anies Baswedan tidak terlalu mengancam, kemungkinan yang masuk putaran kedua adalah Ganjar dan Pak Prabowo. Pada titik itu, dua-duanya dianggap sebagai all president's men, kata Burhanuddin.